Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stikes Media Buana akan mempresentasikan materi tentang kanker ovarium. Perkenalkan, nama saya Rahmania. Dan saya sendiri Marwah. Saya Isda Suwanti Impa. Saya Listina. Kami akan mempresentasikan tentang kanker ovarium. Definisi: kanker ovarium adalah tumor ganas pada ovarium, indung telur. Kanker ovarium sulit dideteksi pada stadium dini. Gejala penyakitnya baru dirasakan setelah memasuki stadium lanjut. Etiologi: penyebabnya tidak diketahui. Beberapa hal yang diperkirakan sebagai faktor resiko kanker ovarium adalah sebagai berikut: diet tinggi lemak, alkohol, merokok, riwayat kanker payudara, riwayat keluarga kanker ovarium dan kanker payudara, riwayat keluarga kanker kolon dan kanker endometrial, wanita di atas usia 50-75 tahun, wanita yang tidak memiliki anak atau nulipara, wanita yang memiliki anak di atas umur 35 tahun. Patofisiologi: kanker ovarium sebagian besar berbentuk tumor kista, namun ada pula yang berbentuk tumor padat. Pada stadium awal, gejala yang timbul berupa gangguan haid. Tumor ovarium dikelompokkan dalam 3 kategori besar. Tumor epitelial. Tumor epitelial ovarium berkembang dari permukaan luar ovarium. Pada umumnya, jenis tumor yang berasal dari epitelial adalah jinak. Karsinoma adalah tumor ganas dari epitelial ovarium. Merupakan jenis tumor yang paling sering, 85% sampai dengan 90%, dan penyebab kematian terbesar dari jenis kanker ovarium. Tumor stoma gonad. Tumor ovarium stoma berasal dari jaringan penyokong ovarium yang memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Jenis tumor ini jarang ditemukan. Bentuk yang didapat berupa tumor kisah dan tumor sel Sertoli Leydig, termasuk kanker dengan derajat keganasan yang rendah. Selanjutnya, tumor sel germinal. Tumor sel germinal berasal dari sel yang menghasilkan ovum atau telur. Umumnya tumor germinal adalah jinak, meskipun beberapa menjadi ganas. Bentuk keganasan sel germinal terutama adalah trauma dysgerminoma dan tumor sinus endomermal. Inilah gambar kanker ovarium. Kanker ovarium berfermentasi dengan invasi langsung struktur yang berdekatan dengan abdomen dan pelvis. Sel-sel yang menempatkan diri pada rongga abdomen dan pelvis. Sel-sel ini mengikuti sirkulasi alami cairan peritoneal sehingga inflamasi dan pertumbuhan keganasan selanjutnya dapat timbul pada semua permukaan intraperitoneal. Manifestasi klinik: kanker ovarium sulit terdeteksi. Keluhan biasanya nyeri daerah abdomen disertai keluhan-keluhan seperti pembesaran abdomen akibat penumpukan cairan dalam rongga abdomen, gangguan sistem urinaria, inkontinensia uri, perasaan tidak nyaman pada rongga abdomen dan pelvis, menstruasi tidak teratur, ketegangan menstruasi yang terus meningkat, darah menstruasi yang banyak dengan nyeri tekan pada payudara, lelah, keluarnya cairan abnormal, bervaginam, nyeri saat berhubungan seksual, penurunan berat badan, dan lain-lain. Pemeriksaan diagnostik: pemeriksaan darah lengkap, CA125, serum HCG, pemeriksaan saluran pencernaan, analisa air kemih, laparotomi, USG,
CT scan atau MRI perut. Penata laksanaan. Penderita kanker ovarium stadium dini dapat ditangani dengan operasi yang kemudian dilanjutkan dengan terapi. Bila kanker ovarium telah memasuki stadium lanjut, baru dilakukan kemoterapi atau radiasi. Jika kanker belum menyebar ke arah luar ovarium, hanya dilakukan pengangkatan ovarium yang terkena dan mungkin dengan tuba fallopinya atau saluran indung telurnya. Asuhan pengkajian. 1. Kaji keadaan umum klien. 2. Kaji TTP. 3. Kaji riwayat kesehatan masa lalu pasien. 4. Kaji riwayat kesehatan keluarga pasien. 5. Kaji status kesehatan pasien. Dan 6. Kaji kebiasaan hidup pasien. Diagnosa. Pertama, nyeri berhubungan dengan peregangan atau penekanan pada panggul. Kedua, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan anoreksia. Tiga, intoleran aktivitas berhubungan dengan kelemahan atau kelelahan. 4. Resti kekurangan volume cairan berhubungan dengan konstipasi dan anoreksia. Selanjutnya, intervensi atau rasional. 1. Nyeri berhubungan dengan peregangan atau penekanan pada panggul. Intervensi. Kaji intensitas nyeri atau skala nyeri saat dirasakan klien. Observasi TTP. Atur posisi yang nyaman. Ciptakan lingkungan yang nyaman. Kaji ulang intensitas nyeri. Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian analgetik. Rasional. Nyeri teratasi atau berkurang. 2. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan anoreksia. Intervensi. Beri intake melalui infus, observasi intake dan output. Perkaya makanan dengan suplemen nutrisi. Izinkan klien memakan semua makanan yang dapat ditoleransi. Dorong orang tua untuk merilekskan tekanan pada saat makan. Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi alinamin. Rasional. Kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi. 3. Intoleran aktivitas berhubungan dengan kelemahan atau kelelahan. Intervensi. Kaji derajat intoleran aktivitas, beri oksigen sesuai indikasi, anjurkan klien untuk mobilisasi aktif, bantu semua kebutuhan klien, kolaborasi dengan dokter. Rasional. Intoleran aktivitas dan klien tampak segar. 5. Ansitas berhubungan dengan kegelisahan. Intervensi. Kaji tingkat kecemasan klien sesuai dengan riwayat penyakit sebelumnya. Beri penjelasan kepada klien tentang penyakit. Berikan dorongan mental sesuai dengan kepercayaan. Bina hubungan saling percaya antara perawat, klien dan keluarga. Rasional. Rasa cemas berkurang. 6. Sesak napas berhubungan dengan pergerakan diafragma terganggu. Intervensi. Observasi respirasi atau TTP. Atur posisi semipolar. Latih teknik nafas dalam. Anjurkan untuk bernapas. Kolaborasi untuk pemberian O2. Rasional. Sesak napas berkurang dan pola napas terganggu. 7. Sering berkemih berhubungan dengan gangguan sistem urinaria. Intervensi. Observasi jumlah output setiap hari. Rasional. Pola eliminasi urin dapat teratasi. Demikianlah hasil dari presentasi kami dari Stikes Mega Buana Palopo.